Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengendalikan pikiran bawah sadar Anda. Ini menjadi sangat penting untuk kita ketahui dan kita pelajari dan kita pahami, lalu kemudian kita praktekkan sehari-hari. Kita tahu bahwa di pikiran manusia itu ada dua, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, atau otak kiri dan otak kanan. Otak kiri berarti disebut dengan pikiran sadar dan otak kanan disebut dengan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar adalah 12% dan pikiran bawah sadar itu 88%. Nah, masing-masing memiliki fungsi kegunaan yang berbeda-beda. Pikiran sadar digunakan untuk menganalisa, digunakan untuk menata bahasa, menghitung angka, menganalisa logika-logika, urutan-urutan, hitungan, detail, dan sebagainya. Itu pikiran sadar atau otak kiri. Nah, sedangkan pikiran bawah sadar adalah untuk hal-hal yang berhubungan dengan kreativitas, mengkonsep sesuatu, berhubungan dengan seni, misalnya kita mendengarkan musik, mendengarkan lagu, menciptakan lagu, berkreativitas dan sebagainya, itu menggunakan pikiran bawah sadar atau otak kanan. Termasuk gambar, warna, menghafal warna, gitu kan, membuat gambar, dimensi, dan jangan lupa juga bahwa pikiran sadar itu adalah termasuk disebut dengan generate emotion atau penghasil emosi. Di pikiran bawah sadar juga adalah penghasil untuk imajinasi. Jadi kalau kita mengimajinasikan sesuatu, kita melamunkan sesuatu, itu berarti yang bekerja adalah pikiran bawah sadar kita. Kemudian di pikiran bawah sadar kita ada yang namanya belief system, ya, atau keyakinan yang sudah tertanam di pikiran bawah sadar kita. Kemudian pikiran bawah sadar kita adalah memorinya manusia. Jadi kalau misalnya di komputer itu ada hard disk, ya, di pikiran manusia hard disknya adalah pikiran bawah sadar, ya. Jadi hard disk komputer itu berapapun besarnya itu kan bisa habis, ya, kapasitas penyimpanannya bisa habis. Tetapi kalau dalam pikiran bawah sadar manusia, kapasitas penyimpanan itu tidak akan pernah habis, ya. Artinya tidak ada batas, unlimited, ya, itulah kehebatannya. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengendalikan pikiran bawah sadar, di mana kebanyakan orang belum paham dan belum mengetahui bahwa kemampuan yang sangat luar biasa di dalam diri manusia adalah di pikiran bawah sadar atau di alam bawah sadarnya. Nah, teman-teman, di sini saya akan mencoba mengajak teman-teman untuk belajar melakukan beberapa tindakan atau latihan agar bisa mengakses dan sekaligus mengendalikan pikiran bawah sadar Anda. Yang pertama adalah membiasakan diri berpikir positif. Nah, ini penting sekali. Ubahlah obrolan batin kita, ya. Karena gini, di dalam batin kita itu kan seringkali ada obrolan, ya. Yang satu bilang begini, yang satu bilang begitu. Ada seringkali konflik batin yang terjadi. Ada dua suara yang muncul dalam diri kita. Nah, kita harus mengubahnya. Obrolan batin yang negatif, ya, dengan cara apa? Menggunakan afirmasi. Ya, nanti kapan-kapan kita jelaskan tentang afirmasi untuk lebih detail lagi. Yang jelas kita harus mengubah obrolan batin kita yang negatif menjadi positif, ya. Karena untuk mengubah pola pikir itu harus menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di dalam diri kita, ya. Kita harus menghilangkan kebiasaan bertindak dan berpikir tapi secara sadar. Karena kebiasaan kita, kebiasaan negatif kita itu biasanya terjadi sudah tanpa sadar. Jadi autopilot, ya, otomatis. Terjadi secara otomatis. Nah, maka di sini teman-teman harus belajar untuk mengganti kebiasaan yang buruk atau negatif itu dengan kebiasaan yang positif. Kebiasaan berpikir misalnya, aku tidak mampu melakukannya, aku tidak bisa. Nah, ubahlah dengan kata-kata, aku pasti bisa melakukan atau aku mampu melakukannya. Ini menjadi penting sekali. Karena apa? Mengubah hal-hal yang negatif menjadi positif itu kan tugas kita sendiri. Sebagai contoh, kita misalnya mau melakukan sesuatu, belum apa-apa kita sudah bilang, wah, aku gagal, aku nggak bisa. Nah, ini harus dirubah. Buatlah pernyataan-pernyataan, ya. Jadi afirmasi itu kan semacam pernyataan atau penegasan untuk diri kita sendiri. Dalam hal ini adalah pikiran bawah sadar kita. Buatlah pernyataan, aku pasti bisa, aku pasti berhasil, aku bisa, terima kasih Tuhan, aku mampu. Nah, saat kita menyadari bahwa Anda kok kembali lagi melakukan obrolan negatif atau pikiran negatif, maka segeralah hentikan, ya, hentikan. Pikiran negatif itu jangan diikutin. Hentikan, terus kemudian kita tarik nafas dalam-dalam, ya. Lalu kemudian kembalikan diri kita, pikiran kita, energi kita, perasaan kita, semuanya ke hal yang positif.
dan mengatakan kepada diri kita bahwa kita pasti bisa berhasil, aku sukses, aku sehat, aku bahagia, aku damai, dan sebagainya. Nah, berusahalah terus untuk mencari tahu apa sih sebabnya, sehingga terkadang-kadang kita muncul pikiran-pikiran negatif yang secara otomatis nongol di dalam diri kita. Nah, itu harus dicari. Alasan ini adalah faktor pemicu munculnya pikiran negatif yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita. Lalu buatlah komitmen untuk mengubah pola pikir kita menjadi lebih positif dengan menggunakan afirmasi. Pola pikir yang menyebabkan obrolan batin itu negatif, itu tidak bisa diubah hanya dalam waktu sekejap, ya. Maka di sini dibutuhkan sekali yang namanya latihan-latihan, harus ada repetisi atau repetition secara berulang-ulang. Nah, di sini teman-teman harus berusaha terus berpikir positif saat kamu merasakan ada hal negatif yang muncul, kamu harus segera mengubahnya menjadi positif. Jadi langsung di-switch, ya. Nah, ini adalah dalam rangka untuk membebaskan diri kamu dari keinginan dan juga perilaku negatif yang muncul tanpa disadari. Yang kedua, buatlah mantra positif. Tolong teman-teman kalau dengar mantra, jangan langsung berpikir, wah ini mistis. Tidak, ya. Jadi gini teman-teman, saat kita ini kan kadang-kadang punya perasaan cemas atau stres atau khawatir gitu kan. Nah, mantra yang kita buat ini tentunya harus mengandung unsur yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan saat ini. Seperti misalnya teman-teman kepengen beli rumah, pengen beli mobil, pengen melunasi hutang, pengen rezekinya berlimpah dan sebagainya, maka buatlah mantra-mantra tersebut sesuai dengan yang kita butuhkan saat ini. Mantra itu sifatnya seperti afirmasi. Jadi buatlah kalimat yang pendek, ya, dan mengandung unsur yang positif. Jadi nggak usah panjang-panjang, pendek-pendek aja, ya. Terus kemudian lakukan atau ucapkan secara konsisten, ya, agar mantra ini bisa mengalahkan pikiran negatif kita, berubah menjadi pikiran-pikiran yang positif, juga tindakan-tindakan yang positif. Nah, maka kita harus mengenali pikiran negatif kita yang kadang-kadang muncul, ya, menjadi kebiasaan kita, tapi muncul tanpa alasan, gitu loh. Nggak ada dasar-dasar tertentu. Misalnya tiba-tiba kita nggak percaya diri, tiba-tiba kita ngerasa sedih, tiba-tiba kita ngerasa nggak bahagia, dan sebagainya. Atau kadang-kadang kita berpikir negatif tentang diri kita sendiri. Nah, ini penting sekali buat kita pahami, karena kadang-kadang seringkali di dalam diri kita, di alam bawah sadar kita, itu kan muncul hal-hal negatif, ya kan? Nah, dengan adanya kita membuat mantra atau kalimat-kalimat positif ini, maka diharapkan untuk mengubah atau menggeser perasaan-perasaan negatif dan juga pikiran-pikiran negatif yang muncul di alam bawah sadar kita. Misalnya teman-teman juga bisa membuat mantra penyembuhan, ya. Misalnya teman-teman kepengen tubuhnya sehat, ya, badannya selalu seger, selalu fresh, maka teman-teman harus membuat mantra untuk itu. Atau juga teman-teman kepengen membuat mantra untuk bisa mendapatkan rumah, gitu kan, beli rumah, melunasi hutang, membeli mobil, sepeda motor, dan sebagainya, atau jalan-jalan ke luar negeri, atau jalan-jalan ke Bali lah, dan sebagainya. Nah, itu bisa kita buatkan mantra agar teman-teman bisa merealisasikan keinginan tersebut atau kebutuhan tersebut. Pada saat teman-teman membuat mantra, terus kemudian dengan ide-ide yang positif, ya, itu bisa dilakukan secara bergantian. Misalnya teman-teman mantranya khusus nih, kepengen beli mobil, kepengen beli rumah, kepengen kesehatannya lebih baik, kepengen uang rezeki datang dengan mudah dan berlimpah. Nah, itu bisa dilakukan secara bergantian. Nah, untuk melakukannya, teman-teman bisa melakukan yang namanya relaksasi, ya, atau duduk diam seperti sedang meditasi. Lalu tentukan titik-titik tertentu di tubuh kita, ya, dan kita gunakan itu untuk menyalurkan energi positif tersebut. Misalnya, titik yang pertama adalah cakra jantung. Cakra jantung berarti letaknya ada di dada sebelah kiri kita, ya, atau di perut kita, ya, tepatnya di pusar atau solar plexus atau cakra pusar, ya. Jadi letakkan telapak tangan kita, telapak tangan kanan di titik-titik yang kita inginkan, misalnya di dada sebelah kiri. Itu kan cakra jantung. Nah, cakra jantung itu juga gunanya untuk bisa menebarkan energi cinta kasih ke alam semesta, kepada siapapun, kepada apapun yang kita inginkan, untuk menebarkan energi cinta kasih. Di solar plexus itu bisa juga untuk penyembuhan,
Nah, setelah itu teman-teman bisa fokuskan perhatian Anda kepada apapun yang sedang kamu penginkan dengan penuh keyakinan, ya. Nah, teman-teman, jika kamu merasa belum cukup, buatlah mantra yang isinya seperti ini. Aku adalah orang baik. Aku adalah orang yang beruntung. Aku berharga. Aku layak mendapatkan apa yang aku inginkan, dan sebagainya seperti itu. Lakukan hal ini secara berulang-ulang, boleh dalam posisi duduk meditasi atau secara teman-teman pada saat melakukan relaksasi rebahan di tempat tidur di malam hari sebelum tidur, ya. Yang ketiga adalah lakukan visualisasi. Teman-teman melakukan visualisasi atau latihan mental dengan membayangkan tercapainya suatu tujuan adalah cara yang sangat baik untuk mengendalikan dan juga melatih pikiran bawah sadar kita. Nah, jadi teman-teman bisa mulai dengan berlatih melakukan visualisasi dengan menggunakan 1 atau 2 indera, ya, 1 atau 2 panca indera. Nah, cobalah teman-teman membayangkan sebuah foto atau benda yang sudah sangat kamu kenal, ya. Misalnya bayangin uang 50.000, uang 100.000, ya. Kalau misalnya teman-teman kepengen membuat mantra atau program visualisasi tentang bagaimana caranya menarik rezeki. Nanti kawan-kawan secara khusus saya akan membahas tentang bagaimana caranya menarik rezeki atau menjadi magnet rezeki agar uang datang kepada kamu, bukan kamu yang mengejar uang, ya. Nah, selanjutnya cobalah teman-teman untuk membayangkan hal lain, misalnya foto rumah atau mobil atau apapun yang memang teman-teman butuhkan, ya. Tapi secara detail. Nah, di sini teman-teman nanti mencoba untuk membayangkan, ya, dan katakanlah bayangan-bayangan itu seolah-olah memang seperti sudah terjadi, ya. Jadi seolah-olah sudah terjadi. Misalnya teman-teman sedang kepengen beli mobil, ya, bayangkan saja bahwa mobil itu sudah kebeli. Bayangkan detailnya, warna mobilnya, mereknya apa, cc-nya berapa, ya, terus kemudian sharingnya berapa, dan sebagainya. Kalau teman-teman kepengen membeli rumah, berarti bayangkan rumah itu seperti apa, pintunya ada berapa, catnya warna apa, ya, besarnya seberapa, dan sebagainya secara detail dibayangkan. Dan apabila perlu memang dibutuhkan objek, ya, jadi gambar yang jelas, seperti misalnya tadi saya sampaikan uang tuh jelas gitu kan. Nah, teman-teman boleh bayangin uang atau boleh bayangkan mobil yang memang kamu penginkan, dan teman-teman bisa memasang foto gambar tersebut sesuai dengan yang kamu penginkan. Nah, apabila teman-teman sudah merasa lebih mahir, sudah terbiasa, cobalah teman-teman untuk menyertakan bayangan-bayangan tersebut atau visualisasi tersebut dengan mengamati suara, aroma, ya, warna, tekstur, rasanya, dan sebagainya, ya. Jadi teman-teman bisa lebih fokus dan mampu menjelaskan hal-hal secara detail, tepat, ya, dengan melakukan visualisasi tentang pencapaian tujuan kamu. Jadi intinya, meskipun saat ini teman-teman belum mencapai apa yang kamu pengenkan, misalnya beli rumah, mobil, rezeki berlimpah, dan sebagainya, misalnya belum terjadi, tetapi buatlah itu seolah-olah sudah terjadi. Kenapa demikian? Karena ini adalah latihan mental kita dengan cara kita memprogram pikiran bawah sadar kita dengan melakukan visualisasi. Artinya bahwa dengan melakukan proses ini berarti bawah sadar kita sudah tidak kaget lagi, atau ini adalah dalam rangka untuk menyelaraskan antara bawah sadar dengan apa yang nanti akan kita tarik, ya. Jadi jelas ya sampai di sini, ya. Jadi meskipun Mas Damar kan ini belum terjadi gitu kan. Oke, ya. Jadi justru karena belum terjadi, kita membuat seolah-olah sudah terjadi agar pikiran bawah sadar kita merasa bahwa oh ini sudah terjadi. Nah, ketika bawah sadar kita merasa ini sudah terjadi, maka pikiran bawah sadar kita, kekuatannya atau kemampuan pikiran bawah sadar kita itu akan memancarkan vibrasi atau energi positif ke alam semesta, sehingga apapun yang terpancar itu bisa ketarik kembali ke dalam kehidupan kamu, lalu menjadi suatu kenyataan atau realitas sesuai dengan apa yang kita visualisasikan. Jadi itu tujuannya dan mekanisme kerjanya.
Lalu dalam proses visualisasi harus diingat jangan sampai memunculkan hal-hal negatif ya, seperti misalnya perasaan ragu, perasaan tidak yakin dan sebagainya. Ini harus dibuang jauh-jauh ya, agar tidak mengganggu proses visualisasi yang sedang kamu lakukan. Lalu jangan lupa juga teman-teman bahwa di sini teman-teman harus melakukan visualisasi untuk tujuan yang spesifik ya. Jadi harus jelas, harus spesifik. Jangan lupa juga membayangkan bahwa diri kamu itu adalah sebagai manusia yang super, sebagai manusia yang memang wow, luar biasa. Jadi semuanya itu bisa terrealisasi ketika kita lakukan secara berulang-ulang atau repetition. Jadi artinya tidak bisa kita lakukan hanya sekali dua kali saja, tidak bisa, tetapi harus terus-menerus sampai benar-benar hal yang kita inginkan ini bisa terwujud. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.